Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Katakan amin. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 5 sampai ke 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Saudara, dalam kehidupan ini, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau bantuan manusia saat menghadapi masalah. Kita berpikir bahwa koneksi, uang, atau kemampuan kita dapat menyelesaikan segala sesuatu. Namun firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa mengandalkan manusia tanpa melibatkan Tuhan akan membawa kekecewaan dan kegagalan. Sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dan hidupnya penuh damai sejahtera. Katakan amin. 3 hal yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama, bahaya mengandalkan manusia. Yang kedua, berkat mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, cara mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas. Yang pertama, bahaya mengandalkan manusia. Mazmur 118 ayat 8 dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mengapa demikian? Karena manusia bisa berubah-berubah. Manusia tidak ada satupun yang benar. Hanya Allah yang benar. Dan manusia dibenarkan oleh Allah. Karena manusia ditebus dosanya oleh Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Manusia terbatas. Manusia bisa berubah. Manusia bisa mengecewakan. Dan manusia tidak selalu dapat menolong kita. Keputusan tanpa Tuhan bisa salah. Jika kita hanya mengandalkan pemikiran sendiri atau orang lain tanpa mencari kehendak Tuhan, maka kita bisa jatuh dalam kesalahan. Dan jangan lupa, kekecewaan dan kepahitan. Ketika kita berharap kepada manusia dan lalu kita gagal, maka kita bisa merasa kecewa dan pada akhirnya kita terluka. Bertobatlah, katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bahas tentang berkat mengandalkan Tuhan. Jelas di Yeremia 17 ayat ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah. Wah, luar biasa ya, dilimpahkan berkatnya kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, Tuhan setia dan tidak berubah. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan selalu setia dan dapat dipercaya. Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat. So, jika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat ketika kita mau mengambil sebuah keputusan. Bahkan keputusan yang begitu menentukan. Tuhan membuka jalan di saat sulit. Nah, kita pasti banyak mendengar ya, bahwa begitu banyak kesaksian menunjukkan bahwa ketika manusia sudah tidak bisa menolong, justru Tuhan menunjukkan mujizatnya. Tuhan buka jalan, Tuhan yang menolong. Amin. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga kita mau bahas adalah bagaimana caranya agar kita bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berdoa. Berdoalah sebelum mengambil keputusan. Jangan terburu-buru dalam bertindak, tetapi minta petunjuk Tuhan. Amin. Yang kedua, percaya pada firman Tuhan. Bacalah Alkitab dan hiduplah sesuai dengan ajarannya. Maka Amsal 3 ayat ke-5 dan ke-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu semua, Tuhan mengajarkan kita untuk mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dikatakan mereka akan bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah Dia, dalam bahasa aslinya adalah percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dalam segala perbuatan kita, tingkah laku kita, nah Tuhan akan meluruskan jalan kita. Katakan amin. Nah, berikutnya, yang ketiga, berserah dan tetap berusaha. Mengandalkan Tuhan bukan berarti pasif, tetapi justru kita aktif. Aktif untuk berdoa, aktif untuk berusaha, aktif untuk tetap bekerja keras sambil mempercayakan sepenuhnya hasilnya kepada Tuhan. Yeremia 29:11 dikatakan, jangan takut akan masa depan. Tuhan sudah menyiapkan rencana yang terbaik buat saudara dan saya. Kesimpulannya, manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jika kita hanya mengandalkan manusia atau kekuatan sendiri, kita akan mudah goyah. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan,
Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, selalu subur dan tidak takut saat kesulitan datang. Mari kita belajar untuk selalu menaruh harapan kita, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam segala hal. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.